Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Iskandar Putra dari Prodi Perhotelan. NIM saya 51240046. Oke, Pak. Di sini saya bakalan menjelaskan hasil analisis pidato dari seorang tokoh agama yang bernama Ustadz Felix Xiao yang pidatonya berjudul Boykot Bukan Solusi. Nah, di dalam YouTube itu pidatonya atau ceramah dia itu berdurasi 10 menit lebih beberapa detik. Dan sebelum saya menunjukkan hasil analisis saya, silahkan nonton sebentar video pidato atau ceramah dari Ustadz Felix Xiao. Ini kita berbicara tentang bagaimana kontribusi kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini pun pernah ditanyakan oleh seorang sahabiah. Jadi memang ibu-ibu itu memang lebih emosional. Dia lebih mau untuk terlibat dalam urusan Baitul Maqdis. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang ibu-ibu, ya Rasulullah, kami tolong diberikan fatwa tentang Baitul Maqdis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kunjungi Baitul Maqdis, sesungguhnya sholat di sana itu sama seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Dalam hadis yang lain 500 kali daripada masjid yang lain. Lalu kemudian perempuan ini berkata pada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya tidak bisa ngunjungin gimana ya Rasulullah? Artinya saya cuma bisa melakukan tapi saya nggak bisa ngunjungin. Maka Rasul sampaikan, kirim minyak penerangan kepada Baitul Maqdis. Kirim donasi, kirim doa. Tapi bahasa Rasulnya, kirim minyak penerangan kepada Baitul Maqdis. Kirim hadiah kepada Baitul Maqdis. Maka siapa yang mengirim hadiah kepada Baitul Maqdis, ini yang ngomong bukan Felix Xiao, Rasul sampaikan, maka dia dicatat seperti sholat di Baitul Maqdis. Mau sholat di Baitul Maqdis Bapak Ibu sekalian? Latihannya adalah ngirim hadiah ke Baitul Maqdis. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di masa-masa seperti sekarang, yang sedang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah pentingnya persatuan. Saya mau ngasih tahu Bapak Ibu sekalian, ketika saya mempelajari sejarah, saya tahu bahwasanya sejarah itu digunakan oleh Allah untuk ngajarin manusia bahwa sejarah itu pasti berulang. Sejarah pasti berulang. Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu dijadikan oleh Allah sebagai indikasi keimanan umat muslim di seluruh dunia. Indikasi apa? Keimanan umat muslim di seluruh dunia. Atau bisa kita katakan, kalau mau lihat kondisinya umat muslim, maka lihatlah kondisi Baitul Maqdis. Kalau umat muslimnya lagi cakar-cakaran, lagi berantem satu sama lain, maka pasti Baitul Maqdis itu bukan di tangan kaum muslimin. Jelas sampai di sini? Lihat ya, masalahnya ada di umat muslim, Baitul Maqdis pasti lepas. Itu sepanjang sejarah seperti itu. Sepanjang sejarah Allah nunjukin kepada kita bahwa masalah kita itu Allah tunjukin langsung di Baitul Maqdis. Maka kalau kita sekarang kita lihat Baitul Maqdis lagi hancur berantakan, berarti itulah cerminan kondisi umat muslim. Bisa dipahami ya? Maka ulama bilang, sepakat ulama bahwa dulu ketika perang salib Baitul Maqdis diambil oleh orang-orang salib itu akibat orang-orang muslim berantem sendiri. Allah azab orang muslim dengan hilangnya Baitul Maqdis. Itu ulama bilang. Artinya kita sekarang yang kita paling perlu apa? Persatuan. Maka dalam momen seperti ini yang diutamakan adalah persatuan. Boykot itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi semua orang bisa jadi berbeda-beda. Maka kalau kita menemukan ada orang belum sekuat kita, jangan dulu disorot. Tapi kita sorot keinginan dia untuk boykot. Kalau ada orang-orang yang mengadakan konser amal misalnya, kita sorotin dulu dia sudah mau melakukan konser amal, itu sudah lumayan. Presiden kita sudah ngomong ke Joe Biden, Presiden Amerika, hentikan kekerasan di Baitul Maqdis, dia bilang. Walaupun dicuekin, ya udahlah ya. Yang penting sudah ngomong, setidaknya kita hargai walaupun sedikit apa yang menjadi niatan baik orang-orang dalam urusan Baitul Maqdis. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, yang namanya hidayah itu kayak cahaya. Cahaya itu kalau sudah masuk dikit, itu sudah agak terang. Kalau sudah agak terang, biasanya nagih sama orang-orang. Maka kalau ada orang yang konser untuk kemudian amal, nggak apa-apa. Minimal kita support niatan baik mereka.
Makanya sebagai seorang muslim penting bagi kita melihat kebaikan pada orang meskipun sedikit daripada melihat keburukan-keburukannya. Itu yang pertama. Tapi kadang-kadang memang ada masalah ibu. Kadang-kadang orang muslim bukan konser amal, dia bikin konser beneran. Dia bikin konser yang gak ada hubungannya dengan Palestina. Ini yang kadang-kadang kita bilang inilah orang-orang secara etika, secara perasaan gak ngerti ketika ada problematika di umat, lalu muncul konser Coldplay misalnya. Nah kalau kemudian tanggapan kita gimana? Kalau saya milih begini, saya milih untuk pertama, saya tidak mau menjudge atau saya gak mau menghukumi hati seseorang. Karena ada banyak sekali teman-teman saya yang ikut pergi konser, tapi dia masih perhatian sama Palestina. Cuma memang dia bilang, saya perhatian Ustadz pada Palestina. Cuma saya juga tetap melakukan yang seperti ini. Saya tolong didoakan Ustadz. Supaya saya bisa untuk lebih banyak peduli pada Palestina. Ada beberapa orang yang jual kemudian tiket konsernya Ustadz. Tapi jualnya kepada orang lain juga dan orang lain datang juga ujung-ujungnya. Mahal ya Ustadz ya? Mahal konsernya, padahal udah war konsernya. Tapi setidaknya pertama-tama kita hargai setiap orang pasti punya kepedulian. Nah kita hargai. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa buat lebih besar. Maka kita tantang kepada orang-orang yang pergi ke konser. Kalau kalian bisa pergi ke konser, bisa nggak besok buat konser amal untuk Palestina? Ya. Ayo buat konser amal untuk Baitul Maqdis. Nah itu adalah jawabannya. Jadi mudah-mudahan kita mencoba untuk menyatukan umat itu lebih penting daripada yang lain. Kalau menurut saya. Wallahualam bishawab. Ya. Syukran Ustadz. Masya Allah. Barakallah ya. Jawab ya Ibu Bunda bisa Yuni? dipahami? Insya Allah Ya, buat udah paham semuanya aja juga. Bu ya. Ya. Jadi boykot ini bisa jadi jalan kita untuk jihad juga Ustadz ya. Nah saya kasih Ibu. tahu Bapak Ibu sekalian ya. Ini data-data sudah mulai muncul. Data-data sudah mulai muncul. Tes sudah dirilis sama orang Israel sendiri. Itu pengaruh boykot kepada industri-industri makanan, entertain sama industri selain makanan itu 70-an%. Jadi itu sudah dirilis. Artinya gini Bapak Ibu sekalian. Pertama saya mau kasih tahu ya. Boykot itu bukan solusi dan gak pernah kita niatkan jadi solusi. Paham sampai di sini? Karena kalau boykot kita niatkan jadi solusi itu kayak atap bocor. Kita lalu solusinya kita pakai ember. Enggak. Boykot itu bukan solusi tapi kewarasan hati. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Jadi gini, kalau ibu-ibu boykot terus ditanya sama orang, emang ngaruh? Enggak ngaruh kali, itu duitnya mereka tetap banyak. Kita bilang gini, boykot itu bukan untuk solusi dan enggak pernah kita niatkan jadi solusi, cuma supaya kita tetap waras. Kenapa biar kita tetap waras? Kayak tadi yang disampaikan Ustadz Hisham. Lah masa kita ngelihat orang-orang dibunuhin, lalu kita sadar, kita makan sesuatu, kita pakai sesuatu, sebagian daripada uang itu diberikan peluru untuk nembakin saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu kan kita jadi nggak waras. Jadi psycho, tahu nggak psycho? Kita tahu itu salah, kita tetap mau melakukan. Itu pertentangan hatinya luar biasa. Jadi saya boykot bukan memang solusi dan nggak pernah kita jadikan sebagai solusi. Tapi kita boykot supaya kita tetap waras. Solusinya apa? Solusinya sudah kita sampaikan, persatuan umat. Itu solusinya. Maka Rasulullah SAW ketika ngajarin para sahabat itu 14 tahun. 14 tahun ngajarin sahabat, ini sejarahnya, sirohnya. 2 tahun setelah ngajarin sahabat 14 tahun, 2 tahun berikutnya beliau negosiasi politik, 2 tahun berikutnya jihad fisabilillah. Itu adalah cara untuk membebaskan Baitul Maqdis berdasarkan rencana besar Rasulullah SAW. Tapi apakah kita tetap boykot? Tetap. Kalau enggak, kita enggak waras. Karena kita melakukan sesuatu yang salah. Dan siapkan hadiah-hadiah terbaik. Tadi saya coba tambahin, Bapak Ibu sekalian, Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau berjalan ke Baitul Maqdis, beliau dicegat sama ibu-ibu juga. Memang ibu-ibu ini luar biasa. Dicegat sama ibu-ibu, nggak ada cerita Salahuddin dicegat bapak-bapak, nggak ada. Salahuddin dicegat sama ibu-ibu Diyarbakir. Satu kota di wilayah sebelah selatan Turki ada namanya Diyarbakir. Itu penghasil mawar Ustaz. Ya. Mereka membuat minyak mawar terbaik dari peresan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka buat minyak mawar terbaik. Salahuddin pasukannya dicegat sama ibu-ibu. Lalu kemudian dia turun dari kudanya. Ibu-ibu bilang, Salahuddin ini kami sudah sediakan minyak khusus dari tangan kami, minyak mawar terbaik. Kami minta amanah kami ditunaikan. Apa? Tolong basuh mihrab Rasulullah SAW ketika mengimami para nabi. Tolong basuh mihrabnya Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. Tolong basuh tempat-tempat yang dikotori sama orang-orang salib. Salahuddin bilang, itulah amanah paling besar yang saya terima seumur hidup saya. Ada orang-orang
yang ada orang pengrajin mimbar, yang dia buat mimbar bagus banget. Yang gak ada bandingannya lah dengan mimbar kita di sini ya. Dia buat mimbar bagus banget untuk khutbah. Kemudian orang-orang nawar, saya beli. Dia bilang gak boleh. Saya beli, gak boleh. Saya beli, gak boleh. Semua ditolak, terkenal sampai seluruh dunia. Ada pengrajin mimbar, gak mau jual mimbarnya dan semua orang pengen mimbar itu. Terus dia bilang apa? Mimbar ini khusus saya buat untuk orang yang siap menanggung amanahnya apa? Naruh ini di Baitul Maqdis. Gak usah bayar gak apa-apa. Naruh ini di Baitul Maqdis. Ditaruh sama Salahuddin Al-Ayyubi, kebakar. Setelah dibakar sekarang diganti mimbar yang buat mimbarnya sama orang Indonesia. Masya Allah. Jadi sekarang mimbar di Baitul Maqdis orang Indonesia. Jadi bukan dari 1930 aja. Indonesia tuh berhutang pada Baitul Maqdis lama dan panjang. Imam Syafi'i itu dari Gaza. Sekarang Anda mazhabnya mazhab apa? Anda sholat, Anda hutang sama Imam Syafi'i. Anda wudhu, Anda hutang sama Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i dari mana? Dari Gaza. Guru-guru kita, itu punya guru-guru kebanyakan juga dari situ. Kita berhutang banyak pada mereka kalau kita masih nggak mikirin keterlaluan. Nah sekarang terserah mau apa. Anda bisa meres mawar, belum tahu sekarang siapa yang ada yang mau menerima amanah itu. Yang jelas kirimkan hadiah terbaik kita, mudah-mudahan itu dicatat sebagai sholat di Baitul Maqdis. Amin ya Ya rabbal Allah, alamin. amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saatnya saya menganalisis kaidah bahasa yang digunakan oleh Ustadz Felix Xiao di dalam pidato atau ceramahnya. Yang bisa saya lihat, yang bisa saya analisis, perkataan bahasa Ustadz Felix Xiao ini cenderung ke arah informal. Ya seperti contoh katanya itu seperti Bapak Ibu sekalian. Atau memang ibu-ibu ini luar biasa. Atau yang kayak enggak ada ceritanya Salahuddin dicegat bapak-bapak, itu enggak ada. Dan dari kata enggak aja itu seharusnya kalau misalnya di arti kaidah bahasa yang baik dan benar itu harusnya tidak. Nah jadi tuh menurut saya Ustadz Felix Xiao ini dengan berpidato atau berceramahnya itu mengikuti audiensnya mungkin di situ tuh ada anak-anak, remaja, itu saya sendiri yang nonton, saya remaja atau ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi itu Ustadz Felix Xiao mengimprovisasi bahasanya sendiri agar tidak terlalu formal dan gampang nyambung ke anak muda seperti saya. Jadi tuh dia menggunakan bahasa informal seperti itu. Dan juga pilihan kata dan diksi dari Ustadz Felix Xiao itu sangat bagus sekali. Pilihan kata dalam pidato ini cenderung lugas, mudah dipahami oleh berbagai kalangan pendengar seperti saya, ibu-ibu, bahkan anak-anak. Seperti kata-kata dikotori, keterlaluan, dan meresmawar adalah contoh diksi yang langsung dan sederhana dalam konteks ceramah keagamaan. Penggunaan istilah-istilah seperti mihrab Rasulullah, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, orang-orang salib, Imam Syafi'i, dan khutbah sangat tepat dan relevan. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, pidato ini sangat efektif dalam konteks komunikasi lisan. Penggunaan bahasa yang akrab, lugas, dan penuh ekspresi berhasil menciptakan suasana yang menarik bagi para pendengar. Dengan cara Ustadz Felix Xiao menggunakan bahasa informal, jadi itu kita tuh seperti dengerin curhat dari Ustadz Felix Xiao dan sekalian belajar dari isi pandangnya Ustadz Felix Xiao. Oke, mungkin segini aja dari saya, Bapak. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.